Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali perbincangan kami bersama Mbak Anggar Putri, penulis Jomblo Move On. Silakan rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107 karena rekan yang bergabung akan mendapatkan novel Jomblo Move On dari Mbak Anggar. Mbak Anggar, sebelum dilanjutkan kembali ada rekan Rizky yang bertanya, ini kenapa masih indie Mbak? Kenapa nggak dipublikasikan ataupun di toko-toko buku lainnya yang memang ada di Indonesia, dan apakah nanti untuk ke depan ya berkeinginan untuk di penerbit-penerbit yang memang sudah memiliki nama ini Mbak? Silakan. Baik, ini kenapa masih indie gitu kan? Karena memang ini novel perdana. Memang novel perdana, kemudian memang ingin dibuat indie dulu. Karena kalau zaman sekarang saya lebih ke itu juga sih, zaman sekarang teknologi di mana kan sekarang udah SEO, search engine optimize, itu kan udah itu banget ya, orang ibaratnya sosmed, semua sosmed ya. Lebih menjual ke indie sih sebenarnya, karena kita bisa menjual langsung sendiri, kita bisa mempromosikan sendiri lewat website daripada dipasang di rak buku gitu kan. Tapi memang kemungkinan ke depannya insya Allah, mohon doanya dari semua para pendengar Dakta, rencananya sih memang akan dicoba ke toko-toko buku besar seperti itu. Oke, jadi merintis dari hal yang terkecil dulu ya. Betul. Dilihat dulu ini responnya cukup bagus, tidak ya, kalau sudah baru langsung yang lebih besar lagi ya. Betul, insya Allah. Dan di 8816363 sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat di mana? Iya, di Bekasi Timur. Di Bekasi Timur. Silakan Pak Rahmat dengan Mbak Anggar. Assalamualaikum Mbak Anggar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Iya, ini menarik sekali judul novelnya Jomblo Move On ya Mbak Anggar. Ya, ini saya mau tanya nih Mbak Anggar, kira-kira ada nggak sih tips dan triksnya dari Mbak Anggar agar bisa menjadi seorang penulis buku novel dari mulai pokoknya sampai diterbitkan lah di toko buku gitu, itu gimana triknya? Kemudian kedua, kira-kira suka dukanya dalam menulis novel ini gimana? Apakah ada tantangan-tantangannya? Itu aja. Terima kasih Mangga. Terima kasih Pak Rahmat. Sudah bergabung di 8816363 di belakang Pak Rahmat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan Pak Heru, Mbak. Oke, silakan Pak Heru dengan Mbak Anggar. Oh, Mbak Anggar ya? Iya, Pak Heru. Iya, Mbak. Ini kalau jadi sinopsis yang Mbak paparkan itu kok sepertinya mirip dengan kehidupan saya gitu, Mbak. Iya ya, Pak ya. Saya curiga jangan-jangan hidup saya dibajak sama Mbak. Seperti itu ya, Pak ya. Iya, jadi saya juga sering nulis puisi gitu, Mbak. Puisi-puisi ya cinta gitu, Mbak. Kalau mau gabung gimana? Cuman saya udah umur 42 ini, apa masih bisa gabung gitu, Mbak? Saya tertarik dengan ininya, Mbak. Insentifnya gitu, Mbak. Iya. Karena selama ini puisi saya nggak pernah saya publikasikan dan nggak pernah saya jual. Baik. Gitu. Terima kasih ya, Mbak ya. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Silakan Mbak Anggar, ini dari Pak Rahmat di Bekasi Timur. Silakan. Baik. Pertanyaan Pak Rahmat, tips menulis ya. Iya. Tips menulis. Jadi sama suka dukanya. Tips menulis pertama nih Pak Rahmat, kita harus tentuin tema. Kita mau menulis tentang apa sih gitu kan. Temanya sudah tersedia. Oh, misalkan tentang jomblo nih gitu kan. Setelah tema, kita tentukan judul nih. Tentang jomblo apa ya judulnya yang cocok seperti itu. Nah, setelah kita tentukan judul, kemudian kita tulis kerangkanya nih. Kalau bisa, kita harus sudah tahu endingnya. Jadi ketika kita menulis sebuah cerita, ya kita harus tahu nih endingnya mau seperti apa, walaupun pembaca belum tahu gitu kan. Pertengahan ataupun prosesnya ya. Kalau dari saya pribadi sih, ketika saya menentukan tema, terus menentukan judul, saya udah tahu nih nanti endingnya mau dikemanain. Kenapa? Agar kita menulisnya lebih terarah gitu kan. Jangan sampai gini, kita nulis ngalir aja gitu, itu nggak selesai. Ini aja udah ditentuin endingnya aja 2 tahunan ya saya nulis gitu kan. Itu sih tips-tipsnya. Tentukan tema, judul, endingnya harus sudah tahu. Tentukan karakternya, tentukan klimaksnya nih mau bagian apa nih di
bagian mana, klimaksnya itu di antara karakternya mau di bagian mana nih yang bikin menjadi menonjol di ceritanya, seperti itu konfliknya. Gitu. Dan untuk penulisan Jomblo Move On ini sulit nggak sih Mbak, sehingga kurang lebih 2 tahun, mungkin ada orang yang mengatakan lama atau sebentar ini? Sebenarnya sih kalau masalah 2 tahun itu, karena kan saya waktu itu masih zaman kuliah ya. Saya kuliah, saya juga kebetulan bekerja juga gitu di perusahaan. Jadi memang dari segi mengatur waktunya seperti itu. Tapi di sini saya harus ditentukan waktu untuk menulis gitu kan. Jadi biasanya sih saya nulis nih begadang nih Mbak ya gitu. Jadi kalau misalkan mau online silahkan, itu saya pasti begadang itu di malam Sabtu, malam Minggu. Itu pasti saya melek. Itu untuk nulis. Jadi ya memang harus ditentukan untuk nulisnya. Terus kadang kan kita ketika menulis, ide buntu nih, kayak gitu ya, dipaksain nggak keluar-keluar. Biasanya saya cara mensiasatinya, biasanya kalau lagi di angkot, melihat orang kan, lagi-lagi saya memang hobi mengamati orang, lagi di angkot, lagi di jalan, muncul ide seperti itu, ya udah siap-siap langsung saya tulis ke smartphone, udah tulis ide yang itu, karena kan ide mahal banget ya. Nah nanti ketika pas waktu jadwal kita nulis itu tinggal disalin ulang ke laptop. Pokoknya kita ketik ulang seperti itu. Oke, agar tidak lupa ya? Agar nggak lupa, karena ide mahal banget kan. Seperti belum itu. tentu yang sudah difikirkan kita tadi akan muncul lagi ya? Nah, betul. Bisa aja kan kita udah pikirin, ntar deh gitu kan, ditunda-tunda. Pas waktu kita mau nulis, feel-nya itu beda gitu. Walaupun kita udah tahu nih idenya bakal seperti ini, tapi kan feel itu beda. Itu sih yang saya bilang, ide itu mahal. Kayak gitu. Belum tentu apa yang kita pikirkan tadi sama dengan yang mau kita tulis sekarang ya. Dan mungkin jalan ceritanya mungkin bisa berbeda ya. Betul. Lalu juga Pak Heru ini di Jati Asih terkait dengan mungkin ingin bergabung dengan Ijo Cabe ini. Yang kelima tokohnya kayaknya nanti di sequel kedua ya. Gitu ya, baik-baik. Bagaimana untuk bergabung jadi Ijo Cabe? Sebenarnya sih kalau bergabung apanya nih? Bergabung ke Ijo Cabe Bookstore, Ijo Cabe tokohnya. Karena kalau ini kan indie ya Pak Heru ya, jadi memang bukan penerbit punya saya sendiri gitu kan. Maksudnya penerbit indie ini kita menerbitkan buku di sebuah label indie, ke penerbit juga gitu kan. Cuman sistemnya masih ibaratnya awal-awal memang masih biaya sendiri ketika cetaknya, seperti itu. Beda hal dengan penerbit mayor. Kalau penerbit mayor kan memang semuanya 100% dibiaya oleh penerbit, seperti itu. Mulai dari marketing, promo dan lain sebagainya semuanya mayor. Nah, kalau indie sama-sama penerbit gitu kan, ke penerbit juga. Cuman awal cetaknya dengan biaya sendiri, seperti itu sih. Jadi kalau mau gabung ke Ijo Cabe, di sini Ijo Cabe belum penerbit kok. Gitu ya, masih sebatas tokoh di novel seperti itu. Jadi semuanya ini Jomblo Move On diterbitkan sendiri Mbak ya? Diterbitkan oleh penerbit dicetak sendiri. Seperti itu. Dan tadi menjelaskan ada Ijo Cabe di belakangnya ini, Ijo Cabe Bookstore ya? Betul. Nah ini apa gagasannya sehingga Ijo Cabe Bookstore-nya muncul idenya nih Mbak Anggar? Jadi gagasannya, jadi di dalam tokoh ini si Ijo Cabe, si Ben, Imam, Jody, dan Caraka, ketika sudah mendapatkan hidayah dan sebagainya, udah lulus nih, mereka mau menjadi pemuda yang berwirausaha gitu kan. Nah, mereka mencetuskan Ijo Cabe Bookstore, toko buku khusus untuk para jomblo. Jadi tuh ibaratnya gini, toko bukunya ini beda, di mana yang bawah itu bagian laki-laki gitu kan, yang atas itu bagian perempuan. Jadi ketika misalkan ke toko buku itu nyaman gitu. Itu imajinasinya sih gitu kan. Itu sebenarnya sih impian saya. Pengen banget punya toko buku seperti itu gitu kan. Dan alhamdulillah ya udah deh gitu kan. Mencoba untuk mengaplikasikan, saya coba buka toko buku online, masih online sistemnya. Namanya sama, Ijo Cabe Bookstore, seperti itu. Dari mulai novel akhirnya menjadi kenyataan, tapi masih online ya? Masih online. Doakan supaya apa yang ada di dalam novel yang saya imajinasikan, yang saya cita-citakan segera tercapai. Insya Allah. Dan Bang Gar, terima kasih sudah hadir di Redakta. Mungkin nanti kalau ada buku terbaru lagi bisa berbagi cerita lagi bersama rekan Dakta, tentunya dengan
cerita-cerita yang memberikan motivasi untuk kita, Mbak ya. Oke, Mbak Angger, terima kasih sudah hadir di Redakta. Sukses untuk ijo cabenya, baik di novel maupun di toko buku online-nya ya. Ya, itu bisa di Facebook ya. Fans page. Kalau mau pesan pre-order Jomblo Move On, kebetulan ini lagi pre-order yang kedua. Karena pre-order yang pertama, alhamdulillah responnya cukup bagus dan banyak yang, Kak, aku pesen dong dan lain sebagainya. Banyak yang nge-add juga di sosmed gitu kan. Insya Allah ini sudah dibuka nih pre-order yang kedua, cetak yang kedua, nanti sampai akhir September. Akhir September. Ini masih ada 2 minggu lagi nih. Kalau misalkan para pendengar Dakta ingin penasaran nih novelnya kayak apa sih? Karena ini novelnya novel komedi, motivasi, romance, dan juga religi. Jadi novel nano-nano ini cocok banget untuk para adik-adik remaja, khususnya yang SMA kuliah, apalagi yang jomblo-jombloan, yang lagi galau, ini cocok banget. Jadi silakan bisa pesan di Ijo Cabe Bookstore ya Mbak ya. Itu di Facebooknya ada fanspage-nya, namanya sama Ijo Cabe Bookstore, atau enggak bisa di saya fanpage-nya atau di sosmed Facebooknya dengan nama Anggar Putri. Oke, di Twitternya juga ada ya? Di Twitter juga ada Anggar Putri 13. Di IG juga ada, Instagram Anggar Putri. Seperti itu. Terima kasih sudah hadir Mbak Anggar. Sukses selalu untuk segala kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.